Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang aliran energi dan piramida ekologi. Pada materi ini, sebelum kita mengenal apa itu aliran energi, piramida ekologi, kemudian kemarin Ibu sudah memberikan tugas tentang rantai makanan. Mungkin di antara kalian kebanyakan sudah mengerjakan. Nah, sebelum kita membahas tentang aliran energi, mari kita simak rantai makanan yang tertera pada gambar berikut. Di sini disajikan sebuah rantai makanan di mana ada rumput sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, elang sebagai konsumen final, dan ada dekomposernya yaitu fungi. Nah, tapi perhatikan di sini ada juga gambar matahari. Nah, di sini ada gambar matahari. Matahari di sini fungsinya apa? Jadi, pada rantai makanan ini terjadi perpindahan energi yang dimulai dari energi matahari. Energi matahari diserap oleh rumput atau tumbuhan sebagai produsen dengan cara fotosintesis. Nah, kenapa produsen itu harus organisme autotrof, di mana autotrof itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Karena rumput sebagai produsen bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis karena dia merupakan tumbuhan hijau atau memiliki klorofil. Sehingga energi matahari di sini diserap oleh rumput. Lalu nanti dari rumput maju ke belalang. Belalang akan memakan rumput sehingga energi dari rumput akan pindah ke belalang berikut. Begitu selanjutnya sampai ke dekomposer. Kemudian, nah di sini energi sinar matahari. Nah, ada perpindahan energi. Jadi dari mulai energi matahari, kemudian ke produsen, kemudian ke konsumen, sampai ke dekomposer atau bisa juga disebutnya sebagai saproba. Jadi pengurai itu bisa juga disebut sebagai saproba. Nah, inilah yang dikatakan sebagai aliran energi. Yang pertama, kata kuncinya yaitu ada perpindahan energi. Kemudian perpindahan energi dari mana ke mana? Perpindahan energi dari mulai sinar matahari ke produsen, ke konsumen sampai ke pengurai. Nah, di sini kita mendapatkan pengertian di sini ada gambaran bahwa aliran energi itu dimulai dari sinar matahari, produsen, konsumen ke pengurai. Nah, gambar yang warna krem ini merupakan bentuk energi yang berpindah. Bentuk energi yang berpindah mulai dari energi cahaya. Jadi dari sinar matahari itu energinya masih berbentuk energi cahaya. Kemudian coba perhatikan di sini ada warna biru. Nah, yang ini ya. Dari mulai sini itu ada warna biru, di mana warna biru ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, itu merupakan energi panas. Jadi bentuknya bukan lagi energi cahaya, tetapi sudah berubah menjadi energi panas atau energi kimia. Nah, dari sana kita dapatkan pengertian aliran energi, di mana aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, yang dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba atau pengurai. Jadi nanti ada pemindahan bentuk energi itu maksudnya bentuk satu ke bentuk yang lain, yang tadi dari energi cahaya menjadi energi panas atau kimia. Atau dengan kata lain, aliran energi juga dapat diartikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara
rantai makanan. Lalu apa itu rantai makanan? Rantai makanan bisa kita artikan sebagai proses transfer energi makanan dari organisme produsen ke konsumen dan berakhir di detritivor serta dekomposer. Kalau pada zaman SD atau SMP kalian hanya mengenal rantai makanan itu proses makan dan dimakan, nah sekarang mungkin lebih dinaikkan lagi levelnya, bahwa rantai makanan tidak hanya sebatas makan dan dimakan, tetapi ada proses transfer energi. Karena pada tahap terakhir itu ada pengurai yang menguraikan jasad, menguraikan bangkai dari konsumen tingkat tinggi yang sudah mati, kemudian dekomposer atau detritivor uraikan. Nah, ini gambarannya untuk rantai makanan, di mana yang pertama itu adalah produsen, konsumen satu. Jadi ada istilah konsumen primer, bisa juga disebut dengan konsumen satu, kemudian konsumen sekunder bisa disebut dengan konsumen 2, lalu konsumen 3 dan dekomposer atau detritivor. Contoh dari rantai makanan itu kita kan sudah mengenal bahwa ekosistem itu ada ekosistem perairan, ekosistem darat, ada alami, ada buatan. Nah, di sini ada contoh ekosistem laut. Jadi kita tidak hanya mengenal bahwa rantai makanan itu dimulai dari padi, rumput atau pohon, tetapi kalau di laut bisa aja yang menjadi produsennya itu adalah fitoplankton, yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau di laut itu tumbuhannya bisa alga atau fitoplankton. Kenapa fitoplankton disebut sebagai produsen? Karena dia merupakan organisme autotrop, bisa membuat makanan sendiri. Lalu fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Zoo artinya itu hewan, jadi hewan pemakan plankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar. Ekosistem darat contohnya, nah ini contohnya produsen dimulai dari padi, kemudian konsumen satunya ada burung pemakan biji, ada ular sawah konsumen 2, ada burung elang konsumen 3, dan ada bakteri sebagai pengurai. Itu contoh rantai makanan. Selanjutnya, nah rantai makanan juga memiliki jenis-jenis. Ada 3 jenis rantai makanan di sini. Yang pertama adalah rantai makanan pemangsa, di mana rantai makanan ini dimulai dari produsen. Rantai makanan yang sering kita kenal yaitu rantai makanan yang dimulai dari produsen ke konsumen sampai ke pengurai. Produsen autotropnya bisa tumbuhan, alga, atau fitoplankton yang tadi sudah disebutkan. Sedangkan untuk rantai makanan saprofit dimulai dari organisme yang sudah mati. Jadi kalau saprofit itu biasanya yang berperannya itu adalah pengurai. Jadi organisme yang sudah mati atau bangkai nanti akan diuraikan oleh saproba. Contohnya jamur atau bakteri. Lalu yang ketiga ada rantai parasit. Kalau rantai parasit dimulainya dari organisme besar yang menjadi inang atau diparasiti. Jadi di sini nanti akan berakhir di parasit. Parasit itu contohnya bisa jamur, cacing, plasmodium atau benalu. Plasmodium itu merupakan jenis protista yang biasanya dia itu akan hidup parasit di siput. Nanti kalau siputnya kemakan oleh manusia bisa parasit di manusia. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Apa sih bedanya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Atau sama aja? Nah, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan. Biasanya tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih luas lagi dari rantai makanan. Nah, kumpulan rantai makanan di suatu ekosistem itu membentuk jaring-jaring makanan. Nah, nama lainnya adalah sistem sumber daya konsumen. Ini contohnya. Jadi di dalam satu gambar itu bisa meliputi beberapa rantai makanan. Nah, coba sekarang kita lihat gambar rantai makanan ini. Kira-kira ada berapa sih rantai makanan yang terbentuk dari gambar ini? Untuk menentukannya tinggal kita lihat tanda panah yang dimulai dari produsen sampai ke konsumen tingkat terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Nih, rantai makanan yang pertama. Nih, rantai makanan yang pertama kita mulai dari bunga sepatu, kemudian ke ulat, kemudian ke burung pipit, dan berakhir di elang. Kalian perhatikan yang ibu bulati dan
memperhatikan juga tanda panah itu berarti satu rantai makanan, berarti ada satu. Kemudian yang kedua dimulainya dari sawi dimakan ulat, kemudian dimakan burung pipit, lalu berakhir di elang. Itu rantai makanan yang kedua. Yang ketiga mulai masih dari sawi dimakan belalang, kemudian burung belalang, burung pipit, dan elang. Yang keempat masih dimulai dari sawi dimakan belalangnya kalau tadi dimakan burung pipit, nah sekarang belalangnya tanda panahnya ke katak lalu elang. Itu yang keempat. Dan yang terakhir sawi, tikus, elang. Jadi ada berapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan tersebut? Jawabannya ada 5 rantai makanan. Jadi seperti itu menentukan berapa jumlah rantai makanan yang terbentuk pada sebuah jaring-jaring makanan. Selanjutnya ada konsep baru yaitu tingkat tropik. Nah, tingkatan tropik di sini maksudnya tingkatan-tingkatan dari peran dalam sebuah ekosistem atau sebuah rantai makanan. Sebagaimana kita tahu bahwa ada peran organisme dalam ekosistem itu, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengurai. Nah, bagaimana tingkat tropiknya? Pengertiannya itu adalah tingkatan organisme yang terdapat di dalam rantai makanan. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini, nah ini yang paling bawah ada tumbuhan. Kemudian tingkatan yang kedua itu ada herbivore itu merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada karnivor. Lalu di sini yang tingkatan terakhir ada karnivor juga. Nah, jadi mereka memiliki tingkatan, dimana kalau untuk tumbuhan itu disebut produsen, kemudian herbivore konsumen 1, karnivor 1 sebagai konsumen 2, dan karnivor yang terakhir disebut sebagai konsumen 3. Lalu tingkat tropiknya seperti apa? Nah, tingkat tropik itu dimulai dari yang paling bawah yaitu produsen. Jadi yang merupakan tingkat tropik 1 itu adalah produsen. Nah, yang ini. Jadi tingkat tropik 1, tingkat tropik 2, tingkat tropik 3, tingkat tropik 4. Dimulai dari produsen sebagai tingkat tropik 1, konsumen 1 tingkat tropik 2, dan seterusnya. Itu adalah tingkat tropik. Selanjutnya, nah, ayo kita belajar menentukan tingkat tropik. Nah, di sini disediakan sebuah rantai makanan dimulai dari produsennya yaitu tumbuhan, kemudian tikus, ular, dan elang. Jadi produsen tingkat tropik 1, tikus tingkat tropik 2, ular tingkat tropik 3, dan elang tingkat tropik ke-4. Gampang kan ya? Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi itu ada 3 jenis, yaitu ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, ada piramida energi. Yang pertama piramida jumlah. Untuk pengertiannya, piramida jumlah merupakan gambaran hubungan ini kan jumlah, berarti jumlah populasi atau jumlah individu di antara tingkat tropik. Jadi di dalam suatu ekosistem di situ kan ada yang jadi produsen sampai ke pengurai atau ke tingkat konsumennya. Nah, itu dihitung masing-masing jumlahnya kisaran berapa. Nah, kira-kira gambaran piramidanya seperti ini. Jadi dalam suatu ekosistem per 1 meter persegi biasanya dihitungnya, yang lebih banyak itu adalah produsen. Semakin tinggi tingkat tropiknya itu semakin sedikit. Misalnya dalam suatu ekosistem sawah, padi satu sawah atau satu petak sawah itu kan kalau kita hitung populasinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tikus yang ada di sawah tersebut, jumlah belalang yang ada di sana, ular, bahkan elang. Mungkin elangnya cuma 1, ularnya bisa 2, atau misalkan belalangnya itu cuma ada 10 dan padinya itu lebih banyak. Jadi seperti itu piramida jumlah. Jadi dari produsen ke tingkat konsumen yang lebih tinggi itu semakin menyusut jumlahnya.
Yang kedua, ini sebelum ke piramida biomasa. Nah, di sini gambarannya. Jadi kalau misalkan produsennya ada 14 juta, konsumen tingkat 3-nya itu paling cuma 7 gitu jumlahnya. Nah, ini juga gambarannya. Lalu yang selanjutnya piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan ukuran berat materi dari organisme setiap tropik dalam suatu satuan berat. Jadi massa. Nah, massa di sini dihitungnya tidak per satu individu, tetapi semua dalam 1 meter persegi. Maka diperlihatkan bahwa produsenlah yang paling tinggi. Semakin ke atas juga sama seperti piramida jumlah, semakin menyusut. Jadi kalau misalkan ada singanya cuma 1, ya di kisaran berapa kilo misalkan dibandingkan dengan produsen atau pohon yang ada di situ gitu. Kemudian piramida energi juga sama. Kalau piramida energi itu memperlihatkan terjadinya penurunan energi. Jadi energi dari sinar matahari misalkan yang diserap oleh tumbuhan itu diserap oleh tumbuhan, digunakan oleh tumbuhan. Nah, yang diserap oleh tumbuhan dari matahari kan tidak 100% disalurkan lagi ke belalang misalkan. Jadi menyusut energinya. Begitupun dari belalang ke burung atau ke tikus misalnya. Jadi semakin ke tingkatan tropik yang paling atas itu energi yang disalurkan semakin kecil. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi kalau produsen itu bisa menyerap 87.000 kilokalori per meter persegi per hari, yang energi yang diterima oleh konsumen tingkat 3 itu paling hanya 88 kilokalori. Jadi semakin sedikit. Nah, ini gambarannya. Nah, lalu tadi kan ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Nah, apa sih yang akan terjadi jika suatu ekosistem terganggu? Misal, di suatu hutan terjadi perburuan liar yang mengakibatkan ular terancam punah. Misalkan lagi marak-maraknya nih bikin tas dari kulit ular, sehingga ular itu diburu habis-habisan untuk mendapatkan kulitnya, sehingga ular terancam punah itu. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalkan kita gambarkan, jadi jika salah satu populasi pada rantai makanan terganggu, maka yang akan terjadi yang pertama adalah akan ada yang terdapat secara langsung ataupun tidak langsung. Tadi kan misalkan padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, apa yang terjadi dengan tikus dan padi? Atau misalkan apa yang akan terjadi dengan elang yang memakan ular? Jadi akan ada populasi yang meningkat atau menurun. Nah, contohnya di sini disediakan jaring-jaring makanan, ada rumput, tikus, ular, elang, belalang, katak, ayam. Nah, jika populasi tikus menurun, misalkan di sini tikus menurun, apa yang akan terjadi dengan padi, dengan ular, ataupun dengan elang? Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan jika populasi tikus menurun, jumlah padi akan meningkat. Kenapa? Karena yang menjadi hama padi selain belalang dan ulat, kalau mungkin ulat hanya memakan daun-daunnya, tapi tikus itu bisa memakan padinya, sehingga bisa jadi dengan tikus yang berkurang maka panen itu akan semakin bagus. Tetapi bagaimana dengan ular? Nah, dengan ular, kalau tikusnya berkurang berarti makanan ular berkurang, sehingga populasi ular bisa saja menurun. Seperti itu gambarannya. Lalu, nah itu untuk materi hari ini. Nah, sekarang silahkan isi link presensinya atau link daftar hadirnya di link ini. Silahkan. Kemudian kalau misalkan setelah kalian mengisi presensi, jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di presensi sudah Ibu sediakan. Kalau tidak ada, kalian bisa melanjutkan mengerjakan LKPD. LKPD-nya akan Ibu share di GC masing-masing dan bisa kalian akses. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dan sampai ketemu untuk Mia
1, 2, 3, dan 4 yang belum tatap muka. Kemarin baru tatap muka dengan kelas MIA 7, MIA 6, dan MIA 5. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.